Indonesia is the most beautiful land. Kan belum. Nggih, nggih, dimulai nggih. Assalamualaikum Pak Idris. Waalaikumsalam Bu Leli. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik Bu. Maaf Bu Pak, tadi gimana? mencari saya nggih. Ada apa? Oh iya maaf Bu ini ya. Saya ini pengen diobservasi Bu. Oh, observasi. Terkait apa ya Oke. Pak ya? Terkait tentang itu Bu, kemana loh? Coaching. Coaching. Oh, pembelajaran coaching nggih. Oke. Ya Bu. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak gunakan dalam coaching tersebut Pak? Eh ya mau rubriknya Bu. Rubriknya insya Allah ini saya akan mengikuti alur tirta ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa cek sendiri akan kompetensi inti coachingnya juga kan ada tiga kompetensi Bu ya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Hmm, ada tiga nggih Pak nggih. Ya, Kira-kira kompetensi apa yang yang Bapak ingin tingkatkan di sini? kalau saya Bu ya, kalau dari ketiga ini kayaknya saya masih kesulitan, saya kesulitan di apa ya Bu ya, tentang eh, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh Bu. Terus Pak Idris, keahlian apa yang akan dicapai untuk kehadiran penuh itu tersebut? Indikatornya apa? Gitu. Mungkin nanti ya saya mencoba untuk bisa hadir untuk bagi coaching jadi badan pikiran hati saya itu melakukan kegiatan coaching. Oh, betul Pak, dengan cara seperti itu. Kira-kira kapan nih Pak acara coachingnya nanti? Ya setelah ini Bu, setelah ini saya akan mencoba apa ya menjadi coach dari rekan saya yaitu Bu Puput. Oh, enggak, Pak, monggo silakan Pak. Nanti saya akan amati. Siap, siap Bu. Enggak Bu Puput? Halo Bu, halo Pak Idris. Apakah Ya, sedang sibuk hari ini? tidak Bu. Monggo, monggo. Iya, baik Pak Idris, saya ingin mencari waktu luangnya Pak Idris ini. Kebetulan saya ingin eh, curhat sesuatu. Saya ada permasalahan Pak yang sedang saya hadapi. Ah, curhat. Kira-kira curhat apa Bu ya? Masih curhat tentang pembelajaran kok Pak. Ini tentang anak-anak saya yang ada di kelas 1A. Siap. Ada apa dengan kelas satu itu ya, Bu? Pasti seru sekali ini. Iya, iya. Terima kasih Pak. Oke. Gini Pak, Eh, ya gimana? ya Pak Idris dulu. Ya, tadi kira-kira ini Ibu kan pengen ngobrol-ngobrol tentang kelas satu ya. Kira-kira apa yang ingin dibicarakan oleh Ibu? Kira-kira kita itu ingin bahas apa? Iya, kali ini saya akan membicarakan tentang masalah saya yang sedang saya hadapi di kelas 1A, Pak ya. Eh, Ya, ya. Kemarin saya sudah menyeleksi, ibaratnya itu menyeleksi anak-anak kelas 1A yang Ya. lancar membaca. Saya ingin tahu kemampuan membacanya anak-anak itu seberapa sebelum saya mendampingi belajar mereka selama 1 tahun ke depan. Ternyata Pak, selama saya itu tadi saya seleksi, saya mendapati 10 anak Pak yang belum lancar membaca. Dan juga Hmm. ada 2 anak yang sama sekali belum hafal huruf Pak. Jadi Oh, ini begitu. sangat apa?
di luar dugaan saya. Saya kira anak kelas 1A itu sudah lancar semua membacanya. Ternyata setelah saya adakan seleksi ini tadi, saya mendapatkan 10 anak yang belum lancar dan 2 diantaranya tuh sama sekali belum hafal huruf, Pak. Begitu. Oh, jadi proses itu pastinya mengganggu ibu. Jadi menurut ibu ya, kira-kira apa yang ibu Puput harapkan ya dari obrolan ini? Iya, saya berharap nanti saya dapat solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Termasuk solusi untuk apa? Membantu anak-anak yang belum lancar membaca ini. Karena sungguh kalau kenyataannya atau nanti kurang lancar membaca ini jelas mengganggu proses belajar mengajar di kelas, Pak. Ya kan jadinya saya harus mendampingi satu anak satu satu persatu gitu untuk proses belajar mereka. Sedangkan saya kan juga menghadapi anak teman-temannya yang sudah selesai, yang lancar membaca, yang bisa itu kan pasti mereka akan mengganggu teman-teman yang lain. Nah, itu saya yang harus saya buat itu minta solusi lah gitu untuk permasalahan ini tadi, Pak. Siap, siap, siap. Oke, jadi kayak gitu ya. Masalahnya juga sedikit rumit ya, Bu ya. Iya. Jadi sekarang menurut Bu Puput ya, hal apa saja ini kira-kira yang membuat 10 siswa tersebut kurang lancar membaca? Kira-kira apa itu? Saya rasa kan murid saya yang kali ini, Pak, ya itu adalah anak hasil dari pembelajaran daring. Karena 2 tahun yang lalu kita berada di pandemi COVID di mana pembelajaran diadakan secara daring. Nah, dia kan anak TK, Pak. Waktu itu kan TK. Sedangkan kalau Ya. TK itu butuh sekali apa ya kehadiran seorang guru. Nah, di sana mereka belajarnya secara daring. Belum lagi kalau di rumah tidak ada yang mendampingi. Mungkin orang tuanya harus tetap bekerja. Sedangkan mereka harus belajar dari HP. Belajar di kelas pun mereka itu belum tentu paham, apalagi di HP. Ya itu jadinya saya rasa dia TK-nya dulu itu adalah yaitu hasil dari pembelajaran daring ini tadi, Pak. Jadi perhatian guru secara langsung dan juga kepada kompetensi membaca mereka itu kurang. Mau tidak mau ya, kalau sudah waktunya kelas 1 ya diluluskan begitu, Pak. Kalau itu pemikiran saya sih, Pak. Oke, oke. Jadi memang keadaan ya, berarti karena Iya, keadaan mereka menjadi seperti itu ya, terutama iya, 10 anak. Jadi iya, Pak, menurut Bu betul. Puput ya, kira-kira sekarang anak-anak yang belum lancar itu ya membaca, jika angka menunjukkan skala ya tidak ideal ya dari 10 itu eh, angka anak-anak di angka yang keberapa Bu sekarang itu? Kalau menurut saya, Pak ya, untuk anak yang belum lancar membaca ini posisinya di 5. Sedangkan anak Wow. yang belum hafal huruf sama sekali, saya posisikan di angka 4. Itu jauh di atas, di bawahnya rata-rata, Pak ya. Rata-rata kan keambil 5. Jadi, ya itu tadi posisi 10 anak ini tadi ada yang di 4, ada yang di 5, begitu, Pak. Oh, berarti agak parah Bu ya. Enggak, Nggih. betul. Berarti kira-kira Ibu baik sekarang itu Bu Puput menginginkan anak-anak tersebut menjadi angka keberapa Ya, saya sekarang target? mengharapkan anak-anak 10 ini tadi bisa hafal huruf, bisa membacanya ya lancar, ya kurang lebih di angka 7 saja lah, Pak. Saya buat basicnya aja. 7 itu untuk anak yang bisa membaca. Maksudnya lancar membaca tanpa mengeja, begitu, Pak. Untuk selanjutnya mungkin tahap setelah 7, 8, 9, 10 itu nanti proses kedepannya setelah mereka lancar membaca kan pasti ada peningkatan lagi kompetensinya gitu, Pak. Oke, oke, setuju, setuju. Jadi memang membaca itu untuk kelas 1 itu sangat penting, Bu ya. Jadi Ya. kalau mereka belum bisa membaca, pastinya kesulitan memahami materi. Saya pribadi juga mengalami seperti itu ketika ngajar bahasa Inggris di kelas 1. Kalau membaca aja sulit, apalagi bahasa Inggris, Bu ya. Jadi apa kira-kira, Bu ya, kiat-kiat apa menurut Bu Puput, apa saja yang membuat anak-anak tersebut bisa meningkat kemampuan membacanya itu kira-kira apa itu? Kalau menurut saya sih Pak, karena mereka belum bisa membaca ya, tentunya mereka itu butuh bimbingan khusus Pak. Kalau di kelas tentu tidak mampu karena
fokus mereka tuh akan terpecah ya kan sama teman-teman yang Ya, lain. Sama teman-teman yang sudah bisa membaca, tentunya mereka kerjanya lebih cepat dan akan mengganggu teman yang belum-belum tadi. Nah, untuk hal itu saya itu kayak merencanakan sebuah aksi, saya itu akan membuat bimbingan kepada 10 anak itu tadi. Bimbingannya itu khusus di waktu di luar jam pelajaran atau sepulang sekolah itu mereka itu. Jadi saya bisa fokus sama anak yang belum lancar membaca ini. Nah, nanti selama ini, oke, saya itu apa selama ini dalam Bu Put sudah memberikan bimbingan khusus tersebut? belum, Pak, belum. Belum. Ya, 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 terus, terus. Lalu, apakah cara yang selama ini dilakukan Bu Puput di kelas terhadap anak tersebut apa itu? Eh, Selama yang ini? yang selama ini saya lakukan ya sesuai di proses belajar mereka di kelas, Pak. Jadi kalau waktu saya memberikan soal, ya tentu saya hampiri Ya. anak-anak yang belum selesai itu tadi, saya bimbing satu persatu begitu. Atau bisa saya tuliskan contoh tulisannya di papan tulis begitu. Tapi dengan cara tersebut saya rasa kurang efektif, Pak ya, karena dapat membuang waktu juga. Terus saya juga kurang merangkul mereka satu persatu yang kurang itu tadi karena fokusnya Oh, ya, terpecah ya. sama teman-teman yang lain begitu. Berarti apakah itu sudah menunjukkan kemajuan juga, Bu? Saya rasa belum, Pak. Oh, belum. Jadi sekiranya apa, Bu, ini berarti yang Ibu dapat, Ibu Uput dapat lakukan untuk memberikan pelayanan kepada 10 anak tersebut. Itu. Ya, itu mungkin saya perlu memberikan bimbingan, Pak ya, secara khusus kepada 10 anak tersebut. Mungkin saya lakukan di selesai mereka belajar jam pulang sekolah selama 1 jam gitu. Dan itu akan saya bimbing lebih individual sehingga mereka itu bisa lebih fokus begitu, Pak. Sip, betul sekali, Bu. Jadi saya sangat setuju dengan program Bu Puput itu ya. Dengan begitu kan anak-anak yang kurang ini dapat dibimbing lebih khusus. Lalu kira-kira Bu Puput melakukan bimbingan ya langsung ini langsung 10 anak ini dalam satu kali pertemuan. Saya rasa boten Pak ya, mungkin nanti akan saya bagaimana ini? Enaknya saya jadikan kelompok-kelompok begitu ya. Saya bagi menjadi kelompok berapa kelompok begitu, nanti setiap kelompok memiliki jadwal sendiri sehingga saya akan lebih fokus lagi, anak-anak itu juga lebih fokus lagi begitu Pak, lebih intens gitu loh Pak. Oke, berarti sekarang ya. Tadi kan rencana. Kita bicara rencana. Kira-kira apa rencana Bu Puput untuk menyelesaikan masalah ini? Oke. Yang pertama, saya akan memberikan konfirmasi dulu, Pak, kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Pak Kimin Ya, selaku Kepala Sekolah kan harus tahu tentang semua program yang saya berikan betul, kepada betul. murid saya. Ini juga relevannya sama hubungan wali murid, Pak. Nah, setelah itu saya akan membuat kesepakatan dengan wali murid apakah bersedia jika anaknya dimasukkan dalam program bimbingan saya ini. Jika sudah bersedia, berarti kan mereka sudah tahu jadwal-jadwal bimbingan yang saya berikan pada anaknya. Jika mereka setuju, kan nanti hubungannya dengan jam pulang mereka. Nanti bimbingan saya akan eh, adakan pada hari Senin sampai hari Kamis dan mereka akan saya kelompokkan. Kelompok satu misal hari Senin selama 1 jam, kelompok dua hari Selasa. Dan nanti selain belajar membaca, di situ saya juga akan mengadakan kegiatan mungkin mencari huruf atau melengkapi huruf yang rumpang, terus dikte, ya itu. Jadi kegiatannya beragam, Pak. Saya buat anaknya itu supaya tidak tertekan dengan kegiatan ini. Kondisi mereka kan kurang dari temannya. Saya usahakan supaya mereka tidak merasa minder gitu, Pak. Oke, oke, oke. Itu yang sangat bagus ya, Bu ya. Jadi saya juga merasakan mungkin betapa menyenangkan nanti anak-anak dapat belajar membaca, juga mereka akan merasa tidak tertekan dengan kondisi mereka yang belum lancar membaca. Jadi ini mudah-mudahan memberikan hasil yang baik, Bu ya. Iya, iya, amin, Pak. Sekarang, oke, apa komitmen Bu Puput terhadap rencana ini? Saya berkomitmen akan selalu membimbing anak-anak saya yang mungkin membutuhkan bimbingan secara khusus.
Ya Pak ya, Ya, semua akan saya bimbing, tapi untuk anak yang butuh bimbingan khusus, saya akan gunakan cara saya sendiri, di mana mereka akan belajar itu harus menyenangkan ya Pak. Kita kan harus menuntun. Saya juga harus menciptakan suasana pembelajaran, cara-cara pembelajaran, kegiatan pembelajaran yang asyik, sehingga anak-anak ini tidak bosan dan tidak tertekan untuk belajar di sekolah. Dengan begitu, mereka akan merasa aman dan nyaman saat belajar di kelas bersama saya, Pak. oke, bagus sekali, Bu. Jadi saya pribadi saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan baik sesuai harapan, Bu ya. Hmm. Amin, Pak. Amin. Ya, saya rasa cukup, Pak. Saya juga sudah menemukan solusi. Terima kasih, Pak Idris, sudah membantu saya dalam memecahkan masalah saya kali ini. Oke, oke, terima Semoga kasih kita sama. menjadi guru yang selalu melayani murid dengan baik, ya, Pak. Kita selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih, Pak Idris. Kebetulan ini anak-anak sudah waktunya masuk. Saya ke kelas dulu, Pak, Ya, ya. yuk sama-sama, Bu. Ya, terima kasih, Pak. Sama. Gimana Pak Idris? Tadi kegiatan coachingnya? Ya, Bu Leli, alhamdulillah berjalan ya cukup lancar, Bu. Ya, lancar sesuai harapan. Ya, alhamdulillah. Terus bagaimana menurut Bapak? Apa indikator yang sudah saya disampaikan tadi sudah terlampaui atau belum ya? Ya, yang saya rasakan, Bu, ya seperti yang saya jelaskan tadi, saya berusaha memperbaiki dengan cara memperhatikan coachingnya, buku-buku tadi sebagai coaching, kemudian saya hadir penuh dalam kegiatan coaching, akhirnya coachingnya juga senang, Bu. Oke. Jadi di sini saya menyampaikan evaluasi hasil catatan saya nggih. Di antaranya nggih kira-kira tadi Bapak melakukan coaching sudah sesuai dengan alur kita atau belum nggih? Saya kira sudah, Bu, alhamdulillah dari awal tujuan sampai tanggung jawab semua sudah saya terapkan, Bu. Nggih, nggih, alhamdulillah. Memang menurut saya tadi kegiatan coaching oleh Pak Idris sangat baik sekali nih. Pak Idris melakukan peran sebagai coach dengan sangat baik. Di catatan saya Pak Idris juga mengembangkan potensi yang Bapak inginkan, yaitu yang Bapak ingin hadir secara penuh, yaitu mendengarkan dengan aktif, dengan memperhatikan coach. Alhamdulillah baik Pak. Iya, Bu, alhamdulillah saya merasa lega ya, saya sudah kemarin tadi sudah saya sudah berusaha untuk uh, menjalankan itu dengan baik. Iya benar. Seperti yang sudah saya amati tadi, Pak Idris sudah sangat baik dalam memperhatikan coachingnya dan hadir penuh dengan kegiatan coaching. Kira-kira apalagi yang ingin Bapak kembangkan kalau ada kegiatan coaching lagi? Untuk mungkin Bu ini mungkin di pertemuan depan ini saya ingin memperdayakan coaching, Bu. Oh, ngeten nggih. Nggih, nggih, Pak. Sangat menarik sekali, Pak. Nanti kita akan sama-sama saling mengingatkan nggih, Pak, nggih. Ya, ya, siap, Bu. Terima kasih, Bu ya. Ya, terima kasih atas masukannya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya kita sama-sama selalu menjadi guru yang selalu diidolakan oleh murid-murid, Bu ya. Nggih, Pak, sama-sama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau gitu, Pak, Betul. kita selesai nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bu Ubud. Waalaikumsalam, Pak Idris. Ya, Pak Idris. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, sehat. Pak Idris gimana? Mohon maaf ya. Enggak, saya baik. Kemarin kok ada miss call 3 kali dari sampean itu. Ada apa nggak? Oh iya, Pak. Gimana? Ini saya merencanakan ingin diobservasi, Pak. Oh, terkait Iya. apa, Bu ya? Biasanya. Saya ingin diobservasi kemampuan saya untuk menjadi coach saat Oke. kegiatan coaching, Pak. Oke, oke, oke. Iya. Berarti terkait tentang coaching ya.
Iya, coaching Pak. Di Mau eh, mau kegiatan diapakan? coaching itu Oke, kan ada tiga kompetensi yang harus kita miliki kan Pak ya. Yang pertama itu ya, eh, hadir secara langsung, kehadiran penuh. Terus yang kedua, betul. apa namanya? Apa Pak ya? Yang kedua itu em, apa Pak ya? Mendengarkan aktif, Ah iya, mendengarkan saya aktif. itu mendengarkan aktif Oke, dan yang ketiga betul, memberikan pertanyaan berbobot nih Pak. Itu betul kompetensi itu yang sekali. ingin saya observasikan. Saya minta tolong jenengan Oke, untuk menjadi observer. betul sekali. Jadi kan ada tadi beberapa rubrik. Apa saja Bu? Tadi rubriknya mendengarkan dengan aktif, terus kehadiran penuh. Yang satunya itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu ya. Oke, Iya, sip. betul Pak. Ya, Tiga kompetensi inti. sekarang ya, betul. Sekarang yang ingin Ibu tingkatkan itu yang mana? Iya, dalam Tadi ketika itu. coaching ini kan tentu kita mengacu pada model Tirta Pak ya. T Betul, itu untuk betul. tujuan, itu identifikasi, R itu rencana aksi, dan T itu tanggung Betul. jawab. Mungkin dalam Yuk. tahap ini nanti Pak Idris bisa mengamati apakah saya sudah melaksanakan alur Tirta itu tadi, dan juga apakah kompetensi inti yang ada pada kegiatan coaching itu sudah terlihat atau belum begitu Pak. Yang tadi yang saya sebutkan kehadiran Ya, penuh, terus apa nih mengajukan pertanyaan berbobot, dan satunya itu mendengarkan aktif begitu Pak. betul sekali. Jadi yang paling utama yang sekarang ingin Ibu tingkatkan itu apa? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kehadiran penuh Pak. Kehadiran Kehadiran penuh apa penuh mendengarkan aktif? dan mendengarkan aktif. Karena kelihatannya ini saya ini orangnya suka ngeblank. Ya, kadang kurang Oh, fokus. Ada apa sedikit iya, gitu iya. saya sudah lupa. Ya ini saya percakapan dengan Pak Idris padahal saya juga merencanakan tapi kok tiba-tiba lupa gini, ngeblank, gampang ngeblank saya itu, Pak. Berarti mendengarkan aktif ya. Iya, Jadi betul. sekarang kalau di skalaan kira-kira Ibu di posisi mana kemampuan Eh, tersebut? Sepertinya kalau saya menilai diri saya itu di posisi 6 Pak. Karena pengalaman ada teman saya yang curhat atau coaching gitulah Pak ya. Ya, Itu saya itu ya. dalam mendengarkan aktif itu kadang itu ya terganggu. Ada HP nyala gitu saya sudah tidak nganu, Nggak terus fokus. saya juga kurang mengamati apa apa yang dikatakan oleh Koci. Jadi saya gimana Bu? Saya sering mengulangi itu tadi, mengulangi pertanyaan dan mengulangi pernyataannya Koci itu tadi, Pak. Oke, oke. Ibu Puput ini ingin meningkatkan dari 6 ke skala berapa? Setidaknya saya ingin mencapai di angka 9, Pak. Kalau 10 itu kan Oke. sempurna, di bawahnya 9 begitu, Pak. Betul. Kan kita fokus ke mendengarkan, Bu ya, mendengar aktif. Indikatornya, Bu ya, kan sama. Kira-kira indikatornya itu apa saja, Bu, yang Ibu ketahui? Indikator untuk mendengarkan aktif ya Pak ya. Mungkin saya Ya. akan berusaha hadir hadir sepenuhnya, Oke. yaitu tadi berhubungan dengan kehadiran penuh, lalu saya akan menatap Bu Laili, coach saya yang Oke. kebetulan nanti akan Betul. eh, ada di kegiatan coaching kali ini. Saya akan menatap, saya akan memperhatikan saat beliau berbicara dan tidak mengulangi kalimat-kalimat yang tidak penting begitu, Pak. Jadi saya Betul. mengurangi apa kata-kata pertanyaan yang sekiranya itu mengulangi apa yang beliau sampaikan begitu, Pak. Oke, menarik sekali, Bu ya. Kira-kira kapan, Bu, kegiatan coaching Ya, tersebut? hari ini, Pak. Apa ini Siap, nanti siap. saya panggilkan Bu Leli terlebih dahulu, nggih? Oh, boleh, boleh. Silakan, silakan. Ya, Monggo, monggo. ya, sebentar, Pak. Saya, Ya, saya, saya siapkan. Saya ingin mengamati juga, Bu ya. Ini ya, saya ya, betul. persiapkan. Saya Saya amati panggilkan naskah. Bu Leli terlebih dahulu. Oh, silakan. Nah, ini, Pak. Bu Leli datang. Oke. Oh ya, monggo Bu Leli. Assalamualaikum Bu Leli. Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Puput. Iya. Kebetulan ini ada Pak Idris Bu Leli. Bisa kita lakukan coaching
kegiatan coaching yang Bu Leli kemarin bilang ke saya bahwa ingin apa membuat Nggih, nggih. kegiatan coaching ini. Nggih, monggo monggo, Bu. Iya, iya. Nggih, nggih. Baik. Bagaimana kabarnya Bu Leli hari ini? Alhamdulillah, Bu. Baik, baik. Bagaimana dengan keadaan Ibu? Baik Bu, Alhamdulillah sehat. Iya Bu, ini tadi barusan ada Pak Idris, saya juga sudah mengutarakan tujuan saya, yaitu ingin diamati proses coaching yang saya berikan ini nanti dengan pengamatnya Pak Idris. Ya, kemarin Bu Leli kan juga sudah bilang bahwa jenengan mau apa? Ada sedikit curhatan yang sedang dialami kali ini, nggih Bu, nggih. Bisa kita lakukan Nggih, sekarang, nggih. Bu? Oh, nggih, monggo, monggo. Nggih. Saya tambah senang, Bu. Nggih. Duduk Bu, monggo. Nggih, nggih. Makasih, Bu. Hari ini saya akan mengajak Bu Leli mengobrol mungkin agak sedikit lama ya Bu Leli. Kira-kira keberatan mboten? Boten, Bu. Karena saya di sini saya juga kepingin ngobrol dengan Ibu sebenarnya. Iya, betul. Semoga pembicaraan kali ini bermanfaat ya Bu ya. Nggih, nggih. Itu yang saya harapkan, Bu, di situ, Nggih. nggih. Iya, betul Bu Leli. Saya lihat beberapa hari ini, saya melihat Bu Leli seperti tidak semangat gitu dalam bekerjanya, kok seperti lesu begitu. Apakah ada yang mengganggu atau mungkin kesehatannya Bu Leli? Apakah ada halangan di kesehatan Bu? Boten, Bu. Sebenarnya boten itu. Terima Hmm, kasih loh, Bu, sudah memperhatikan saya dan iya, sedia iya, iya. membantu saya. Iya, iya. Mungkin saya bisa membantu untuk Bu Leli dari masalah ini. Bisa cerita begitu, Bu? Nggih, Bu. Saya ingin sebenarnya dapat solusi dari masalah saya, Bu. Nggih, nggih, betul. Baik-baik. Sebelum kita berbicara tentang solusi, maka saya ingin bertanya dulu kepada Bu Leli. Mungkin, apakah tujuan yang Bu Leli inginkan dari obrolan kita kali ini, Bu? Nggih. Saya ini sebenarnya masih bingung, Bu. Karena pada akhir-akhir ini saya kurang semangat mengajar dan sering tidak fokus di kelas itu, Bu. Nggih, dari tujuan nanti yang kita harapkan gitu Bu, apa yang ingin Bu Leli inginkan dalam pembicaraan kali ini? Ingin mendapatkan apa Nggih. tujuannya begitu Bu? Nggih, Bu. Saya merasa saat mengajar murid-murid itu kurang memperhatikan saya dan saya ingin ini membuat saya kurang bersemangat untuk mengajar, Bu. Oh, berarti Bu Leli kali ini membicarakan tentang kurang semangat saat mengajar begitu. Mungkin ada masalah di dalam proses pembelajarannya Bu Leli. Berarti Bu Leli menginginkan pembicaraan ini nanti Bu Leli dapat solusi dari permasalahan yang sudah dialami Bu Leli kali ini ya. Nggih, Oke. betul-betul, Bu. Saya Iya. merasa murid-murid tidak bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Itulah kenapa saya bingung, Bu. Ingin mendapat Oh, solusinya. oh ya, baik Bu. Untuk kalau seperti itu, bolehkah saya mengetahui permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh Bu Leli kali ini yang berkaitan dengan anak-anak begitu? Iya, Bu. Sebenarnya saya merasa setiap hari saya juga masuk kelas. Murid-murid saya lihat itu seperti lesu, kurang semangat, kurang motivasi, sepertinya malas dan tidak semangat jika saya ajar, Bu. Jika saya lihat seperti itu, saya amati itu, Bu. Oh, baiklah. Saya mengerti maksud Bu Leli. Berarti sekarang Bu Leli itu ketika masuk anak-anak kelihatannya kurang semangat begitu nggih, Bu? Nggih, nggih, betul. Oke. Bolehkah saya mengetahui bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung ketika Bu Lali mengajar ini, Bu? Kok bisa anak-anak tidak semangat itu? Bolehkah saya tahu lebih jelasnya lagi, Bu? Iya, Bu. Sebenarnya seperti biasa, Bu, nggih. Setelah berdoa, saya melakukan persepsi, menjelaskan tujuan, kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya menyampaikan materi dan murid-murid menyimak lalu mengerjakan penugasan. Ketika mereka mengerjakan tugas, terlihat itulah mereka kurang bersungguh-sungguh, kurang semangat, diajak tanya jawab juga kurang aktif. Terkadang ada saja murid yang tidak menyelesaikan tugas dengan baik. Ada apa yang salah, Bu, dengan proses pembelajaran saya ya, Bu? Nggih.
Oh, baik-baik. Ya. Bu Leli merasa bahwa anak-anak kurang semangat, terus tugasnya juga kurang terselesaikan dengan baik. Kadang juga nilai yang mereka dapatkan kurang maksimal, ya, Bu. Iya Menurut Bu betul. Leli, untuk permasalahan kali ini, mungkin Bu Leli tahu penyebabnya, apa yang menyebabkan anak-anak belajarnya seperti itu. Iya, Bu. Saya coba beberapa kali untuk mengajak mereka bermain dalam pelajaran. Saya mengajak diskusi, saya memberikan kuis, saya putarkan video. Tapi kadang-kadang kelihatan masih kurang bersemangat, Bu. Kalau saya lihat itu, Bu. Oh, begitu, Bu. Berarti kira-kira ini yang bermasalah itu Bu Lelinya dalam membelajarkan atau anak-anaknya, Bu, yang bermasalah ini? Nah, itu saya juga bingung itu. Itu yang salah saya atau murid-murid saya juga bingung. Itu apa saya ingin dapat solusi yang terbaik untuk anak-anak juga. Begitu. Menurut Bu Leli, posisi Bu Leli kali ini dalam membelajarkan dan dalam membuat anak-anak itu bersemangat. Kira-kira jika angka satu itu untuk yang belum ideal, angka 10 untuk yang sempurna idealnya, bagaimana posisi Bu Leli ini? Memposisikan sebagai pengajar untuk anak-anak gitu, Bu. Iya, di sini saya masih merasa masih di angka 7, belum sempurna, Bu. Itu apa? Saya ingin merubah pola pengajaran saya di sini. Begitu. Ya, ya. Berarti angka berapa yang ingin Ibu capai untuk menjadi guru yang baik untuk mereka gitu, Bu? Kalau di sini saya inginnya sepertinya 9, Bu. Tapi kalau 10 kan terlalu sempurna. Jadi di sini saya merasa kalau 9 sudah cukup dulu, enggak apa-apa. Ya, baik. Berarti saya ambil kesimpulan Bu Leli kali ini mendiskusikan permasalahan tentang bagaimana cara membuat anak-anak itu semangat. Ya, semangat belajar lagi ya, Bu ya. Oke. Ya. Nah, kalau boleh saya Oke. simpulkan, yang seperti itu tadi, Bu Leli ingin memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan belum tentu membosankan baik bagi murid ya. Tapi kadang itu anak itu melihatnya itu membosankan begitu Bu. Padahal Bu Leli sudah melakukan yang terbaik versi Bu Leli. Sekarang, apa yang membuat Bu Leli itu merasa kurang semangat saat mengajarnya pada materi tertentu kah atau ada materi yang kesulitan bagi Bu Leli jadi Bu Leli semangatnya itu berkurang begitu? Iya, betul, Bu. Sepertinya memang begitu. Kadang-kadang anak tidak keseluruhan. Ada materi-materi tertentu yang mereka semangat, dan ada materi-materi tertentu yang mereka tidak bersemangat di sini. Baiklah kalau begitu. Berarti Bu Leli sudah tahu kan kalau yang menyebabkan turunnya semangat Bu Leli dalam mengajar itu apa saja. Terus ada lagi tidak Bu, yang menurut Ibu Leli ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar. Iya, Bu. Sepertinya itu yang saya rasakan masih itu saja. Dan saya ingin murid-murid saya selalu bersemangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Kalau menurut saya seperti itu, Bu. Baik-baik Bu Leli. Untuk permasalahan tadi, apakah Bu Leli sudah memiliki rencana ke depannya yang dapat Ibu lakukan untuk memperbaiki ini tadi? Iya. Kalau keinginan saya di sini, mungkin saya akan mencoba memperbaiki pembelajaran saya, Bu. Saya akan pembelajarannya berpihak pada murid, sehingga murid lebih aktif dan senang dalam belajar di sini. Keinginan saya seperti itu. Nah, betul sekali Bu Leli itu. Saya rasa itu sangat baik idenya ya. Kira-kira Ibu prioritas apa yang dilakukan setelah ini? Apa yang lebih Iya, diprioritaskan Bu. oleh Bu Leli? Pertama di sini saya mungkin akan memperbaiki suasana hati saya dulu, Bu, dan semangat dari saya dulu. Setelah itu mungkin imbasnya nanti ke anak-anak. Kalau saya sudah bersemangat, mungkin anak-anak juga akan bersemangat karena saya bersemangat. Iya, iya, itu langkah yang tepat sekali ya, Bu ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bersemangat saat masuk kelas sehingga anak-anak yang melihat kita itu juga ikut semangat ya, Bu ya. Eh, adakah hal lain yang mungkin ingin Bu Leli lakukan selain itu tadi? Iya, Bu. Saya itu pernah melihat pembelajaran buku itu loh. Saat mengajar, kemudian anak-anak diajak mengatur nafas. Itu bagaimana ya, Bu ya? Bisa memperbaiki semangat pada siswa, Bu ya. Oh begitu, iya ya. Yang pernah saya lakukan itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional Bu, dengan teknik STOP,
di mana siswa kita ajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat yang baru, Bu. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial dan emosional, apa saja yang perlu kita terapkan dalam pembelajaran agar siswa lebih bersemangat dalam belajar, gitu, Bu. Oh gitu. Bagaimana dan apa pembelajaran sosial emosional ya Bu? Saya sebenarnya kurang paham dengan itu Bu. Iya, baik nanti akan saya berikan materi PSE ya Bu ya, bersama teman-teman rekan guru yang lain ya Bu. Kalau nanti sempat kita akan adakan eh, komunikasi kecil dengan teman-teman sebaya kita, ya berbagi, sharing, kolaborasi di situ. Kalau enggak gitu nanti saya bagikan materinya di grup WA sekolah ya. Bagaimana penerapannya serta apa saja manfaatnya. Nanti tolong diingatkan ya, Bu. Iya ya Bu, nanti saya ingatkan insya Allah ya. Ya. Nah, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Leli dalam melakukan hal ini? Iya Bu, nanti saya akan berdiskusi atau mengajak diskusi Bu Nini teman rekan sejawat saya Bu ya, biar nanti kita belajar bersama Bu di sini Bu. Ya, bagus Bu Leli. Ini dari hasil diskusi kita hari ini. Coba Bu Leli gambarkan lagi komitmen yang akan Ibu lakukan untuk kembali bersemangat dalam mengajar yang nantinya akan berdampak pada semangat murid di kelas. Iya Bu ya. Pertama di sini saya akan memperbaiki suasana saya terlebih dulu Bu ya. Lalu saya mencoba memperbaiki diri dalam melakukan pembelajaran di kelas. Saya juga ingin mengajak anak-anak dan Bu Nini tadi untuk belajar bersama dalam mempelajari sosial emosional seperti yang Bu Puput katakan tadi. Nah, ya, bagus, bagus sekali Bu. Semangat ya Bu ya. Saya yakin Bu Leli pasti bisa dan tetap semangat demi anak-anak, ya Bu. Iya, semangat semangat Bu. Untuk Bu terima kasih ya atas diskusinya hari ini. Saya sekarang merasa melega dan lebih semangat karena dibantu menemukan solusi dari permasalahan saya. Ya, sama-sama Bu Leli. Semoga bermanfaat ya Bu. Nanti saya tunggu cerita dari Bu Leli selanjutnya ya tentang hal ini tadi yang kita bicarakan. Baik, monggo Bu Leli kalau mungkin ada perlu Bu Leli. Iya sudah Bu, terima kasih Bu. Nggih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Oke. Pak Idris, demikian Ya, ya, ya. eh, coaching yang saya lakukan dengan Bu Leli tentang Oke, oke. permasalahannya yang mengenai motivasi mengajar yang menurun sehingga murid-muridnya juga kurang bersemangat ketika diajarkan oleh Bu Leli. Kasih Bu ya. Jadi tadi menurut sampean pribadi gimana tadi coachingnya tadi? Menurut sampean? Ya, saya rasa saya sudah melakukan eh, sesuai alur Tirta, menanyakan tujuan, mengidentifikasi, membantu kunci dalam menentukan rencana aksinya, dan saya juga sudah melihat komitmen yang akan dilakukan Koci Bu Leli ini tadi, Pak. Siap, siap. Tadi jadi kira-kira tadi indikator yang sudah kita diskusikan tadi ya. Apakah sudah terlampaui apa belum? Iya, Yang saya sudah tadi kita kan diskusikan. ingin meningkatkan mendengarkan aktif ya Pak, kompetensi mendengarkan aktif. Nah, dengan cara saya menatap Bu Leli, saya fokus dengan pembicaraan yang diberikan sama Bu Leli tadi. Saya sudah melakukan sepenuh hati, saya juga berusaha meningkatkan tadi dan saya kelihatannya saya sudah melakukan itu tadi Pak, mendengarkan aktif itu tadi sudah melampaui indikator yang saya berikan itu tadi. Alhamdulillah sama persis tadi, sama sesuai dengan yang saya amati, saya evaluasi, jadi sesuai dengan catatan saya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan dengan baik ya, jadi baik tadi sudah meningkatkan kompetensi Ibu. Kira-kira tentang alur Tirta, kira-kira Ibu sudah lampaui apa belum tadi? Insya Allah sudah Pak, semua tahapan sudah saya lakukan saat melakukan coaching dengan Bu Leli itu tadi. Oke, oke. Jadi memang menurut saya sudah sangat baik Bu ya tadi yang Ibu lakukan sebagai peran coach, sangat baik. Di catatan saya tadi
sudah mengembangkan potensi yang Bu Put ingin naikkan, yaitu tadi mendengarkan aktif dengan cara tadi memperhatikan coachingnya dengan baik. Yang kedua, tidak mengulang kalimat-kalimat Bu ya tadi. Iya Pak, saya berusaha untuk memahami sepenuhnya apa yang dikatakan oleh Bu Leli tanpa saya mengulangi lagi Oke, oke. pertanyaan-pertanyaan. Oke, benar sekali. Jadi yang sudah saya amati, Ibu Put sudah sangat baik dalam memperhatikan koji dan tidak mengulang-ulang kalimat dalam, jadi eh, tidak memboros-boroskan waktu juga tadi ya. Jadi sekarang Bu Put yang sampai rasakan ya. Sekarang tadi kan sampai apa di posisi berapa tadi? 6 atau berapa? Sekarang Ya, apakah tadi kan sudah, saya memposisikan diri saya di nomor 6 ya Pak ya. ya, sekarang gimana Bu? Ya, saya rasa dengan kegiatan ini saya sudah merasa naik di angka 8 Pak. Tadi kan saya menginginkan Apa? 9. Mungkin butuh proses untuk menaikkan lagi untuk di angka Ya, 9. oke betul. Ya, sama. Untuk kedepannya, Bu, sekarang kita bicara kedepannya, kira-kira kompetensi yang lain apa yang Ibu ingin tingkatkan? Nah, karena kali ini saya sudah meningkatkan Ah, kompetensi mendengarkan aktif, maka selanjutnya ya. saya akan melakukan eh, latihan kucing lagi dengan eh, meningkatkan kemampuan memberikan pertanyaan berbobot, Pak. Oh, sekarang untuk kenapa ya? Kok ingin seperti itu, Bu? Ingin menanyakan Dalam hal itu. proses coaching kan kita sebagai coach Ya. itu apa harusnya itu menjadi coach yang mampu membawa kunci itu menemukan solusi. Nah, dari situ Oke, dengan pertanyaan berbobot, saya rasa saya bisa membantu kunci untuk menemukan solusinya itu tadi. oke, oke. Terima kasih. Itu mungkin cukup catatan hari ini dari saya. Ibu Puput sudah sangat baik dalam melakukan coaching tadi. Ya, lain kali kita kontak-kontakan lagi jika ada yang perlu didiskusikan lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan coaching ini. Bapak juga sudah Ya, menjadikan saya lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan kompetensi coaching saya. oke, sama-sama Bu ya. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak ya atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bu Puput. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, dan selalu semangat untuk teman-teman saya semuanya, Pak Idris dan Bu Leli. Pada kesempatan hari ini, kita akan mengadakan kegiatan coaching. Sebelum dimulai, maka akan saya perkenalkan dulu kali ini. Saya, Puput Widowati, akan bertindak sebagai observer yang akan mengamati proses coaching rekan saya, di mana Bu Leni Mas Rifa sebagai coach dan Pak Idris sebagai kunci. Sebelum coaching ini dimulai, maka saya akan memberikan informasi kepada Bu Leli dan Pak Idris bahwa selama kegiatan coaching, saya akan mengamati alur Tirta yang nampak pada percakapan yang Anda lakukan. Seperti yang kita ketahui bahwa Tirta merupakan singkatan dari T, tujuan, I, identifikasi, R, rencana aksi, dan TA untuk tanggung jawab. Saya juga akan mengamati kompetensi inti yang akan dikembangkan oleh coach dalam proses coaching. Baik, Bu Leli, saya ingin bertanya kepada Bu Leli, kompetensi apa yang ingin dikembangkan Bu Leli dalam kegiatan coaching kali ini? Iya, betul. Di sini kan ada 3 kompetensi inti ya. Di antaranya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Di sini saya kembangkan adalah kehadiran penuh dalam coaching kali ini. Baik, memang betul Bu Leli ada 3 kompetensi inti dalam kegiatan coaching dan Bu Leli memilih kehadiran penuh dalam pengembangan kompetensi kali ini, nggih, Bu, nggih.
Nggih, betul. Ya, baik. Sekarang saya ingin bertanya juga, indikator apa yang Ibu eh, akan tampilkan dalam kehadiran penuh itu tadi? Nggih, Bu ya. Indikator kehadiran penuh di sini saya akan mencoba hadir secara penuh. Jadi hati, badan, pikiran saya akan selaras ada kegiatan coaching ini. Juga saya akan mengamati pada waktu coaching nanti berbicara di sini. Ya, baik. Betul, Bu Leli. Di sini saya sudah catat nggih bahwa nanti Bu Leli ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dalam kegiatan coaching nanti dan dengan cara Bu Leli menatap Guci dan apa memusatkan perhatian Bu Leli selama kegiatan coaching. Baik, sekarang waktu dan kesempatan saya berikan kepada Bu Leli dan Pak Idris untuk melakukan coaching. Monggo Bu. Nggih, langsung Kak Idris. Tadi ada apa cari saya nggih? Oke, iya Bu Leli. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya mengganggu aktivitas Bu Leli. Apa Bu ya? Tidak apa-apa Pak. Monggo, monggo silakan. Ya, Bu. Di sini saya agak pikiran. Jadi yang saya rasakan akhir-akhir ini murid saya Bu. Kan saya ngajar di SMK, kebetulan juga saya kebetulan ngajar di kelas-kelas yang 99% itu anak laki-laki karena jurusan mesin. Jadi itu dan problemnya itu anak-anak itu ya kurang antusias yang pertama, yang kedua jadi rata-rata Bu yang mengumpulkan tugas itu hanya 50%. Yang lain itu malas sekali. Oh, begitu Pak nggih. Jadi menurut Pak Idris, apa yang Bapak harapkan dengan obrolan kita hari ini nggih? Ya itu tadi saya mengharapkan solusi Bu ya. Saya pengen anak-anak itu lebih antusias lagi murid-murid saya dan yang pastinya ketika saya ngasih tugas semuanya mau mengerjakan 100%. Oh, nggih. Menurut Pak Idris, harapan Bapak gimana? Membuat murid-murid Bapak agar antusias dalam pembelajaran Bapak itu gimana? Kalau saya ingat kembali Bu ya, jadi yang menyebabkan anak-anak itu kurang antusias, yang pertama sepertinya sedikit membosankan Bu ya. Jadi pembelajaran saya itu membosankan karena bahasa Inggris Bu, jadi bosan, terus terlalu Nggih. monoton saya pengajarannya. Jadi dominan untuk saya selalu berbicara, mungkin terlalu sering, jadi mungkin terlalu kuno Bu ya. Selanjutnya eh, ketika saya bercerita dengan murid-murid saya, kedua mereka itu gimana Bu ya, kurang aktif dalam pembelajaran saya. Hmm, begitu ya Pak. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pelajaran Bapak menurut Bapak itu? Hmm, pastinya Bu, karena ya namanya anak muda Bu ya, mungkin mereka pengen pembelajaran yang asik dan tidak monoton dan tidak membosankan pastinya begitu menurut Iya saya. Pak, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat musik-musik merasa asik dan tidak bosan dalam menerima pelajaran Bapak itu? Ya, kalau menurut saya Bu, ya, kalau pada era-era sekarang Bu, yang pastinya yang berhubungan dengan anak-anak Bu, mungkin saya padu ya, ada ice breaking, ada game-game yang menarik, pembelajarannya juga lebih variatif, mungkin menggunakan apa ya, menggunakan media-media yang menarik bagi anak. Oh, begitu Pak Nggih. Kalau boleh tahu, biasanya Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas kalau waktu mengajar itu Pak? Kalau selama ini ya masih belum Bu, kayaknya masih ya cuma media-media sama cuma buku teks dan papan tulis saja Bu. Oh, begitu. Menurut Bapak, mungkin ada sumber belajar lain selain buku tes Pak? Hmm, sumber Bu ya. Ya Nggih. pastinya banyak Bu, sebenarnya Bu, mungkin saya males Bu ya. Jadi banyak Males nggih. ya, bisa game, bisa dari internet, bisa media-media karena mungkin yang mereka butuhkan.
Jadi, Iya, Pak. Nah, itu sebenarnya betul, Pak, apa yang Bapak katakan. Saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti anak-anak akan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang Bapak lakukan di sini. oke, oke. Ya Jadi Bu, saya sekarang akan apa rencana Bapak? ya, Oke. Rencana gimana Bu? sekarang apa? Rencananya sekarang gimana untuk menyelesaikan masalah ini menurut Bapak itu? Oh, rencana Bu. Gitu. Ya ini karena mungkin problemnya juga dari saya Bu. Jadi pasti saya akan memperbaiki diri saya sendiri Bu. Saya pastinya pertama merancang pembelajaran yang asik Bu. Yang saya akan lakukan. Terus saya akan kayak sumber-sumber pertama video ya. Mereka kan suka main HP, ada video di YouTube, bisa TikTok ya yang sekarang lagi tren. Terus saya juga ingin memberikan tugas anak-anak tidak terlalu banyak Bu, tak banyak-banyak. Terus sesuai bakat dan minat. Ya kan karena kemarin juga kita juga sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Jadi saya akan mengcombine itu semuanya sehingga murid itu terkesan tidak dipaksa, juga mereka senang mengerjakan tugasnya, bisa drama, itu bisa pantun, bisa lagu, ya laporan digital Bu ya. Itu rencana saya. Iya. Kalau menurut saya bagus sekali rencana Bapak itu. Mudah-mudahan berhasil Pak ini di sini. Ya, ya. Terus, Amin amin Bu. iya. Apa komitmen Bapak terhadap rencana tersebut itu? Saya berkomitmen ya untuk selalu ini komitmen saya Bu ya, ini selalu membuat Iya, iya. pelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar sehingga murid-murid saya dapat apa ya menjalankan mereka belajar dengan baik. Terus murid-murid saya juga senang dalam kegiatan di pembelajaran saya. Eh, dan juga pastinya seperti yang saya katakan tadi, anak-anak itu bisa ketika saya kasih tugas itu mengumpulkan 100%. Oh, bagus sekali rencananya Bapak ini. Saya mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak. Amin, amin. Ya Bu, jadi terima kasih Bu ya atas sharingnya. Jadi saya sekarang sedikit merasa lega ketika untuk kedepannya saya akan memperbaiki diri saya pribadi dalam proses pembelajaran Bu ya. Jadi membuat Iya, iya rencana Pak. yang Semoga berhasil. baik. Semoga berhasil Pak semua itu Pak. Iya. Ya. Semoga kita Terima semua kasih jadi Bu ya. guru yang dirindukan Pak. Iya. Amin, amin, amin. Terima kasih Iya. Bu waktunya. Mudah-mudahan saya bisa menjalankan itu Bu ya. Iya, iya. Sama-sama Pak. Kalau mungkin ada Oke, nanti sekarang kita bisa saling mengingatkan Pak. Iya. siap Bu. Ya, Assalamualaikum. terima kasih. Oke, Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas praktik coaching yang dilakukan oleh Bu Leli sebagai coach dan Pak Idris sebagai coach. Di sini saya akan memberikan evaluasi dari kegiatan tadi bahwa saya sudah melihat secara garis besar alur Tirta sudah tampak pada percakapan coaching jenengan berdua tadi. Bu Leli sudah menanyakan tentang tujuan, Bu Leli juga sudah mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi dari Pak Idris, serta membuat komitmen sebagai pertanggungjawaban atas rencana yang telah dibuat oleh Pak Idris. Indikator Bu Leli tadi sudah menyampaikan juga bahwa ingin meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, ya Bu. Saya juga sudah Iya. melihat Bu Leli hadir secara penuh dan memperhatikan kunci dengan baik. Indikator setiap alur juga sudah tampak. Ya Bu, ya. Saya juga sudah melihat bahwa Bu Leli itu menatap dan menaruh perhatian sepenuhnya tanpa terganggu dengan hal-hal yang lain di luar kegiatan coaching. Baik Bu Leli, di sini saya akan menanyakan pertama untuk Bu Leli, apa yang paling tampak yang dirasakan oleh Bu Leli tadi dari tiga kompetensi inti yang sudah dikembangkan oleh Bu Leli? Bagian mana kompetensi inti apa yang paling tampak menurut Bu Leli yang dirasakan Bu Leli? Iya, Bu. Tadi yang seperti saya katakan mulai dari awal di sini, saya di sini berusaha sudah hadir penuh untuk kegiatan coaching ini.
saya memperhatikan Koci saat menyampaikan permasalahannya. Akhirnya Koci nanti bisa menemukan solusi dari masalah itu sendiri. Dan saya membuat saya lega, Koci juga lega. Ya, baik. Betul, Bu Leli. Untuk selanjutnya ini kan Bu Leli sudah melakukan kegiatan observasi coaching kali ini dan Bu Leli sudah menginginkan kompetensi kehadiran penuh ditingkatkan. Saya rasa sekarang Bu Leli sudah ada peningkatan dalam kompetensi tersebut. Lalu untuk rencana coaching selanjutnya, apa yang diharapkan atau direncanakan sama Bu Leli untuk coaching selanjutnya tuh kompetensi apa yang ingin ditingkatkan? Begitu, Bu. Iya, Bu. Di sini saya ingin meningkatkan kompetensi yang ketiga, Bu. Saya ingin menggunakan pertanyaan-pertanyaan bobot kepada Koci agar nanti Koci bisa nanti menemukan solusi dengan sendirinya dan bisa merangkum semua permasalahan, menjelaskan semua masalah itu kepada saya di sini. Baik, berarti Bu Leli untuk selanjutnya, rencana coaching selanjutnya ingin meningkatkan kompetensi pertanyaan berbobot, ya Bu, nggih, demi membantu Betul. Kuci untuk menemukan solusi dari setiap permasalahan. Begitu, Bu? Iya, betul sekali. Ya. Baik, terima kasih kesempatan kali ini atas praktik coachingnya Bu Leli selaku coach, Pak Idris selaku coach. Saya ucapkan selamat dan semangat untuk kita semuanya. Semoga rencana-rencana yang tadi sudah diungkapkan dapat tercapai dengan baik dan tidak ada kendala yang ditemui di nantinya. Oke. Demikian. Amin, amin. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.